both capable of going faster, and they've been training together, so this is a very comfortable position. So let's hope that they make it happen. Madrid on your right, moving really well. And he's got some new world record. What a way to end the competition for Federic Leonardo. 5.208, a new world record here in Salt Lake City in the final for the gold medal against his teammate. The two teammates from Indonesia, Hiramel and Federic, fighting for... Hai Climber, nama Federic Leonardo kini tengah jadi perbincangan pasca dirinya sukses memecahkan rekor dunia untuk nomor Speed World Rekor Putra. Tak hanya pecah rekor, atlet kelahiran Pontianak ini sekaligus menggondol medali emas untuk nomor yang sama dalam IFSC World Cup di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat pada tanggal 29 Mei 2021. Really well. And he's got some new world record. What a way to end the competition for Federic Leonardo. 5.208, a new world record here in Salt Lake City in the final for the gold medal against... Dan hanya berselang 1 bulan kemudian, Federic lagi-lagi mengukir prestasi gemilang. Federic kembali menjadi yang tercepat dan meraih emas untuk nomor Speed World Rekor Putra dalam ajang IFSC Climbing World Cup yang digelar di Villars, Swiss. Federic berhasil mengungguli atlet andalan Rusia Dmitry Timovev dengan catatan waktu 5,329 detik berbanding 7,35 detik. Comes back, but Federic stops the clock in an unbelievable 5.32. Tak banyak yang tahu, saat awal mula berlatih panjat tebing, atlet kelahiran Pontianak ini terpaksa berlatih dengan sepatu panjat pinjaman. Meski demikian, langkah Federic untuk menekuni dunia panjat tebing tak surut. Bagaimana kerja keras Federic Leonardo hingga dirinya kini menyandang gelar Spider-Man dari Indonesia? Berikut rangkuman Planet Climber. Nama saya Federic Leonardo, saya kelahiran asal Pontianak 11 Maret 1997. Pertama kali saya mengenal panjat tebing itu di kelas 1 SMA. Waktu itu saya dikenalkan oleh sebuah kelompok pecinta alam di sekolah. Kelompok pecinta alam tersebut mengenalkan saya olahraga panjat tebing. Orang yang mengenalkan tersebut adalah pembina saya. Berlatih panjat tebing dengan fasilitas terbatas di kota kelahirannya tak menjadi halangan bagi Federic Leonardo untuk menekuni olahraga ekstrim yang satu ini. Bermodal sepatu panjat pinjaman dari seorang atlet senior di kotanya, Federic yang kala itu masih duduk di kelas 1 SMA tetap tekun berlatih. Baik berlatih memanjat di Gor Pontianak maupun sekedar berlatih fisik di lapangan sekolah. Ya, waktu kelas 1 SMA itu saya merasa bahwa olahraga ini sangat keren bagi saya. Olahraganya menantang dan juga masih belum familiar di sekitar lingkungan saya. Berbagai ajang kejuaraan tingkat daerah ia ikuti untuk mengasah kemampuannya. Sambil berlatih, Federic rutin menyisihkan uang saku yang didapatnya hingga berhasil membeli sepatu panjat impiannya. Di tahun 2014, Federic mulai menjajal kompetisi nasional pertamanya, meski tak berhasil pulang membawa medali. Disiplin, konsisten, dan pantang menyerah menjadi 3 kekuatan Federic dalam mengejar mimpinya. Saat itu ia berangan-angan dapat bergabung dengan tim panjat tebing nasional agar dapat memaksimalkan kemampuannya. Hingga 2 tahun kemudian, Federic berhasil mendapatkan medali pertamanya dalam kejurnas kelompok umur di tahun 2016. Pertama kali saya meraih medali di kejuaraan junior panjat tebing Indonesia tahun 2016 di Bangka Belitung. Di sana saya mendapatkan medali perunggu pada kategori speed perorangan putra. Sederet prestasi lain pun diraih pria kelahiran 11 Maret 1997 ini.
Meski belum berhasil meraih emas di tingkat nasional, potensi Fredrik dalam olahraga panjat tebing akhirnya dilirik tim pelatnas. Bulan Januari 2018 menjadi babak baru bagi karir panjat Fredrik Leonardo. Fredrik akhirnya bergabung dengan tim pelatnas panjat tebing Indonesia. Meski saat itu berstatus sebagai sparring partner para atlet panjat tebing top nasional dalam berlatih. Ya, pertama kali saya dipanggil itu saya merasa senang. Pada awalnya saya dan bersama rekan saya itu menjadi sparring partner. Dan kemudian saya alhamdulillah bisa bergabung di pelatnas. Saya sangat senang. Bak kawah Chandra di muka, gemblengan di pelatnas membuat bakat dan kemampuan Fredrik makin terasa. Dalam jangka waktu 4 bulan, Fredrik secara bertahap terus memperlihatkan kemajuan dan memperlihatkan catatan waktu yang terus meningkat secara signifikan. IFSC World Cup Series yang digelar di Moskow, Rusia di tahun 2018 menjadi debut pertamanya di kancah internasional. Dalam kompetisi ini, Fredrik berhasil meraih medali perunggu untuk nomor speed world rekor putra. Yang paling berkesan bagi saya itu di kejuaraan kemarin di Moskow. Karena itu pertama kalinya saya mendapatkan medali di kejuaraan internasional. Dan pertama kalinya saya turun dan ikut serta di kejuaraan tersebut. Satu tahun kemudian, tepatnya di bulan Juli 2019, Fredrik berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih medali emas dalam The Belt and Road International Plateau Climbing Master Tournament di China. Fredrik menjadi yang tercepat di nomor speed world rekor putra, mengalahkan Li Zizong asal China dengan catatan waktu 5,60 detik. Kemampuan Fredrik dalam mengalahkan papan panjat terus melesat. Di tahun yang sama, ia bahkan telah membukukan catatan waktu yang luar biasa. Fredrik mencatatkan waktu 5,406 detik dalam Asian Championship yang digelar di Bogor, Jawa Barat dan meraih emas. Sayangnya, meski catatan waktu Fredrik telah melampaui catatan waktu pemegang rekor dunia untuk nomor speed world rekor putra, perolehan ini tak berhasil mendapat pengakuan dari International Federation Sport Climbing atau IFSC. Alasannya, alat penghitung waktu yang dipakai tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rekor dunia pun tetap dipegang Reza Alipur dari Iran dengan catatan waktu 5,48 detik. Hingga 2 tahun kemudian, dipecahkan berturut-turut oleh 2 atlet andal Indonesia, Hilmal Katibin dan Fredrik Leonardo. Fredrik berhasil mengungguli rekor dunia yang dipecahkan Kiromal hanya berselang beberapa jam saja dengan catatan waktu 5,208 detik. Federasi Panjat Tebing Indonesia pun secara khusus memuji ketangguhan Fredrik dan Kiromal. Walaupun diakui jika keduanya adalah super sub dari atlet andalan tim pelatnas Indonesia. Ajang kejuaraan dunia di Salt Lake City ini juga sejatinya merupakan bentuk evaluasi latihan dari tim pelatnas selama masa pandemi. Meski tak membidik emas, nyatanya sejak babak kualifikasi, Kiromal dan Fredrik sudah memperlihatkan ketangguhannya dalam mengalahkan papan panjat. Fredrik menempati urutan kedua babak kualifikasi di bawah Kiromal dengan catatan waktu 5,37 detik. Sementara, Kiromal pecah rekor dunia dengan catatan waktu 5,28 detik di babak kualifikasi. Dan yang mengejutkan, di babak final, Fredrik yang bertanding melawan Kiromal sukses melangkahi kompatriotnya dengan catatan waktu 5,208 detik. Dan kini menjadi pemegang rekor dunia panjat tebing untuk nomor speed world rekor putra. Meski telah menjadi pemegang rekor dunia, Fredrik mengaku tak cepat puas. Ia akan terus berlatih keras untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia dalam kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Satu impian yang ingin diraihnya, yaitu berlaga di ajang bergengsi Olimpiade 2024 nanti.